Selamat malam adik-adik. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu. Baik, Ibu. Syukurlah. Kalian sudah makan malam? Belum. Ya. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Sebelum kita mulai proses konseling kelompok ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin saya, Ibu, yang memimpin kita ya, dalam doa. Silakan, Nak Dea. Oh ya, baik. Sebelumnya saya mohon izin untuk memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Doa dimulai. Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sampai dengan hari ini. Sekarang kami akan memulai dengan konseling, Anda turut menyertai memberkati dari awal hingga berakhir yang baik. Terima kasih dan mengucap yang berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Nak Dea yang telah memimpin kita dalam proses konseling ini. Sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Andrisyana Kosimambunda, biasa dipanggil Ibu Risna. Jadi, Ibu memberikan waktu kepada adik-adik untuk memperkenalkan nama adik-adik. Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Mami Agustin Girak, saya panggil Mami. Baik, perkenalkan nama saya Dea Evan Jabuliu, biasanya disapa Dea atau Ivan. Baik, perkenalkan nama saya Lodiana Buki, biasa dipanggil Lodi. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Dauklori, biasa dipanggil Nikita. Baik, perkenalkan nama saya Esta Miranda Ampiran, biasa disapa Esta. Ya. Terima kasih adik-adik yang sudah memperkenalkan diri kalian. Karena itu, kalian sudah mengenalkan diri dan akan mempermudah kita untuk melakukan proses konseling kelompok. Baiklah, sebelum kita melanjut ke tahap selanjutnya, kita akan melakukan suatu permainan agar menambah keakraban di antara kita. Permainan ini juga berguna untuk melatih konsentrasi kita. Dalam awal mulai permainan ini, Ibu itu kata kuncinya itu saya berkata. Contohnya, jika Ibu menyebut saya berkata pegang rambut, adik-adik mengikuti apa yang Ibu katakan. Sekarang semuanya konsentrasi ya untuk melakukan permainan. Saya berkata, angkat tangan. Sekali lagi ya. Pegang hidung. Satu kali lagi. Saya berkata, tersenyumlah. Oke, terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah melakukan
permainan, walaupun ada yang belum konsentrasi ya, tapi tidak apa-apa. Sebelum kita melakukan proses konseling kelompok ini, Ibu akan memberitahukan aturan-aturan dalam konseling kelompok. Yang pertama, konseling kelompok ini dilakukan selama 45 menit. Konseling kelompok ini bersifat rahasia, jadi apa yang diceritakan oleh teman-teman itu menjadi rahasia dalam kelompok. Teman kelompok tidak boleh menceritakan ke siapapun kecuali sesuai persetujuan oleh anggota kelompok tersebut. Jumlah dalam anggota kelompok ini 6-10 orang. Apakah adik-adik setuju dengan aturan yang Ibu buat? Setuju. Setuju, Ibu. Baik. Di sini Ibu juga akan memberikan pengertian tujuan asas-asas yang ada dalam konseling kelompok serta di sini pengertian konseling kelompok adalah pemberian bantuan dengan memberikan bantuan dan menyelesaikan masalah anggota kelompok. Tujuannya yaitu yang pertama, para anggota kelompok mengembangkan kemampuan berkomunikasi kepada teman kelompok lain. Yang kedua, para anggota kelompok memperoleh kemampuan pengatur diri sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontrak antar pribadi, di dalam kelompok, dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari, di luar kehidupan kelompoknya. Yang ketiga, para kelompok menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Dan yang keempat, masing-masing anggota kelompok menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku lebih konstruktif. Yang kelima, para anggota kelompok lebih berani melangkah maju dan menerima risiko yang wajar dalam bertindak daripada tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Yang keenam, para anggota kelompok lebih menyadari dan menghayati makna kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Yang kedelapan, masing-masing anggota kelompok semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya sendiri kerap juga menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dan yang terakhir, para anggota kelompok belajar berkomunikasi dengan anggota-anggota kelompok lain secara terbuka dan saling menghargai dan menaruh perhatian. Asas-asas yang ada dalam proses konseling kelompok ini, salah satunya itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan di sini, apa yang diceritakan oleh teman-teman anggota kelompok, kita tidak boleh menceritakan ke orang lain. Sedangkan asas keterbukaan di sini, di mana seseorang siswa datang dengan sendiri untuk menceritakan masalahnya kepada guru BK dalam proses konseling kelompok. Jadi dia dengan sukarela datang untuk menceritakan masalahnya atau pengalamannya itu tanpa ada paksaan dari orang lain. Apakah kalian sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Tidak ada lagi yang ingin menanyakan? Tidak ada Ibu, semua jelas. Tidak ada, Ibu. Baiklah, kita akan memasuki konselingnya. Bagi adik-adik yang ingin menceritakan masalahnya atau berbagi pengalaman, Ibu persilakan.
Ya, kepada anak Dea yang ingin berbagi pengalaman, saya persilakan. Kepada anak Dea yang ingin berbagi pengalaman, Ibu persilakan. Oh iya ya, Bu. Bentar. Mungkin saya bisa membagikan sedikit pengalaman yang ada di kampung halaman saya. Ya, eh, Baik, terima kasih kepada anak Dea. Jika anak Dea belum ingin menceritakan pengalamannya, Ibu persilakan kepada orang berikutnya. Baik, Ibu persilakan kepada anak Marni yang ingin menceritakan masalahnya. Baik, terima kasih. Permasalahan saya. Permasalahan saya yaitu saya selalu dijauhi oleh teman-teman saya karena saya tidak pernah menghargai perbedaan mereka, Ibu. Baik, terima kasih kepada Nak Marni yang sudah menceritakan masalahnya itu. Nak Marni dijauhi oleh teman-temannya karena Nak Marni tidak menghargai perbedaan. Baik, silakan kepada Nak Lodi yang ingin menceritakan pengalaman atau masalahnya. Silakan kepada Nak Lodi yang ingin berbagi pengalaman. Silakan, Nak. Nak Lodi, silakan. Apakah kalian masih mendengar suara Ibu? masih, Bu. Oh ya, mungkin jaringan Nak Lodi ya. Iya, mungkin juga. Silakan Nak Lodi, ingin berbagi pengalaman atau ada masalah? Ya, mungkin Nak Lodi jaringan. Kita lanjut kepada Nak Nikita yang ingin mencerita masalahnya atau berbagi pengalaman. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi masalah saya yaitu teman-teman saya tidak mau berteman dengan saya karena saya berbeda suku dengan mereka. Terima kasih Nak Nikita yang sudah menceritakan masalahnya. Itu teman saya tidak berteman dengan saya karena saya berbeda suku dengannya. Baik, yang terakhir kepada Nak Esta, persilakan untuk menceritakan masalahnya.
Silakan Esta. Kita tunggu sedikit ya, mungkin Kak Esta lagi jaringan. Oke, kita lanjut saja ya. Mungkin Kak Esta jaringan, jadi tidak bisa masuk lagi. Dari teman-teman yang sudah menceritakan masalahnya ataupun ingin berbagi pengalaman, di sini kita harus memilih salah satu dari masalah teman. Ibu bertanya, masalah siapa yang ingin kita tuntaskan terlebih dahulu? Kalau saya mungkin masalahnya si Marni. Iya, tentang suku. Yang lain bagaimana? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Oke, kita akan menuntaskan masalahnya Nakmarni ya. Ibu ingin bertanya, coba Nakmarni ceritakan secara detail masalah yang Nakmarni alami. Silakan. Baik Ibu, jadi begini Ibu, saya kalau melihat orang yang berbeda agama, suku, ras, dan etnis dengan saya berpikir kalau mereka itu semua sama sifatnya Ibu. Berbeda dengan yang dimiliki oleh orang-orang yang sama dengan saya. Tapi kan tidak semuanya itu memiliki pikiran yang sama kan. Jadi ya tidak bisa kayak memaksakan. Iya, betul tuh, Dea. Oke lah, sudahlah. Coba Nakmarni cerita lebih jelas lagi ya, supaya kita semuanya itu mengerti. Silakan. Jadi begini Ibu dan teman-teman, saya dulu dengan orang tua tinggal di tempat tinggal yang berbeda agama, suku, etnis, dan ras yang sama dengan kami. Dengan kami hanya keluarga saja. Jadi kami dan tetangga yang sebelah sedang saling menyapa. Tetangga sebelah itu membicarakan nama kami di tetangga-tetangga yang lain. Itu membicarakan soal suku dan agama. Kalau misalnya kami sedang beribadat dan sedang menyanyi, nanti mereka datang tegur kami untuk jangan terlalu kuat bernyanyi Ibu. Itu yang membuat saya berpikir kalau mereka itu semua sama saja Ibu. Jadi saya cerita di teman-teman saya, mereka telah menjauhi saya Ibu. Oh, jadi itu ceritanya ya Nakmarni. Apakah ada teman lain yang ingin memberi saran atau jalan keluar untuk Nakmarni? Saya Ya, Ibu, saya. silakan Nak Dea. Menurut saya apa yang Marni lakukan itu kurang tepat karena kan tidak semua orang punya cara pikir yang sama, cara pandang yang sama begitu. Jadi ya, kurang tepat saja apa yang Marni lakukan. Makanya teman-temannya kayak menjauh begitu dari Marni. Ya, terima kasih. Ada lagi? Saya juga, Ibu. Ya, Saran silakan. saya untuk Marni, coba Marni jangan langsung pikir macam begitu, karena pasti kan ada kawan-kawan Marni yang agama, suku, sama ras yang sama.
dengan sama orang yang Marni tidak suka. Jadi banyak yang menjauhi Marni juga. Ya, ada lagi yang ingin memberikan saran atau jalan keluar? Masih ada lagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau jalan keluar untuk Nak Marni? Oke, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin memberikan saran, bagaimana perasaan Nak Marni setelah teman-teman memberikan saran atau memberikan jalan keluar kepada Nak Marni? Jujur, Ibu, setelah teman-teman memberikan saran, saya baru sadar Ibu saya membicarakan masalah saya ke teman-teman di lingkungan saya tidak memikirkan perasaan mereka ke Ibu. Saya hanya pentingkan perasaan saya saja. Oke, terima kasih. Jadi, apakah Nak Marni menerima saran dari teman-teman? Terima Ibu, karena saya tidak ingin teman-teman saya menjauhi Oke, terima kasih ya Nak Marni. Jadi Nak Marni sudah menerima saran dari teman-teman ya. Jadi untuk masalah dari Nak Esta nanti kita lanjutkan pada hari Selasa ya. Apakah adik-adik setuju dengan pertemuan pada hari Selasa? Iya, Bu, iya, Bu. Setuju. Oke. Ya, Ibu. Ibu ingin bertanya kesan dan pesan adik-adik saat mengikuti proses konseling ini bagaimana? Yang ingin memberikan kesan dan pesan, Ibu persilakan. Mungkin saya, Ibu. Menurut saya, ya, menurut saya apa yang kita lakukan saat ini termasuk luar biasa karena sering apa ya namanya kayak berbagi pendapat tentang cara pandang suatu isu gitu dan apalagi kan ini isu tentang kayak perbedaan gitu. Jadi bagus. Saya suka. Oke, terima kasih Nak Dea. Masih ada lagi yang ingin memberikan kesan atau pesan? dari saya Ibu. Ya, silakan. Kesan saya itu saya senang Ibu dengan adanya konseling kelompok. Saya bisa memecahkan masalah saya. Pesan saya mudah-mudahan konseling kelompok tetap dilaksanakan biar 1 minggu sekali pun tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Apakah masih ada atau sudah pas? Masih ada lagi yang ingin memberikan pesan dan kesan atau sudah pas? Oke, jadi tidak ada lagi yang ingin memberikan pesan. Ya, oke. Terima kasih ya untuk semua yang sudah memberikan waktu bersama Ibu untuk melakukan proses konseling kelompok ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berguna buat masa depan kita. Sebelum kita mengakhiri proses konseling kelompok ini, Ibu persilakan kepada Nak Esta untuk memimpin doa penutup. Silakan Nak. Jadi baik, sebelum kita mengakhiri setiap pembelajaran konseling kita pada malam hari ini, kita akhiri dengan doa. Izinkan saya berdoa menurut ajaran saya, Kristen Protestan. Berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus,
Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Malam hari ini Tuhan, kami telah sama-sama berdiskusi, bahkan memberikan konseling dari kami semua. Biarlah apa yang kami dapat pada malam hari ini Tuhan, Allah tetap memberkati kami. Inilah yang menjadi doa yang kami ya Tuhan. Berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Nak Esta yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai ketemu hari Selasa ya, adik-adik. Sampai ketemu Ibu. Sampai ketemu Ibu. Ya, terima